pemirsa Sapa Indonesia Pagi hari ini dengan ngobrol bersama ini dua orang yang sebenarnya kalaupun tidak terlibat langsung tapi tahu nih di belakang layarnya seperti apa gitu kan. Saya ke Bang Barita lebih dulu. Bang Barita, Kejaksaan Agung udah bilang akhir pekan ini mudah-mudahan ini bisa P21 atau lengkap begitu. Perkembangannya sebetulnya kenapa agak lama nih? Karena kan kita publik juga tahu nih dakdikduk dengan masa penahanan yang juga ada batasnya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dan kenapa agak lama, Bang Barita? Ya Mas Bayu, ini Kang Asep paham betul ya. Dalam satu peristiwa pidana, tindak pidana yang disidik oleh kepolisian dan diajukan penuntutan oleh jaksa, ada proses pra penuntutan. Apalagi kasus ini kan kasus dengan ancaman pidana berat 340, 338, penyertaan pasal 55 dan 56. Artinya penuntut umum berkewajiban memastikan berkas perkara itu jelas, lengkap, dan cermat. Sebab apa? Jaksa penuntut umumlah nanti yang akan berkewajiban melaksanakan kepentingan negara dan kepentingan korban untuk menegakkan keadilan di persidangan. Jadi di persidangan itu tidak main-main, tidak boleh asal-asalan, karena berkaitan dengan satu, keadilan bagi korban, dan juga adalah pelaksanaan hukuman bagi tersangka yang nanti akan jadi terdakwa. Jadi itu adalah penegakan hukum yang dapat merampas kemerdekaan dan langkah-langkah hukum yang sangat serius. Oleh sebab itu, pertama, proses kehati-hatian itu jelas, cermat, dan lengkap harus dilakukan sesuai kewajiban jaksa di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kejaksaan. Sebab itu penting karena tadi saya katakan pembuktiannya, dan jangan sampai ada ya proses dakwaan, tuntutan yang lompat, bolong, tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, akhirnya nanti masyarakat juga akan protes, ini kok seperti ini. Nah, dalam rangka kehati-hatian, kecermatan, kejelasan, kelengkapan menurut prosedural yang ada di dalam beberapa ketentuan, itulah sebabnya proses ini harus dilakukan dengan baik dan benar. Yang ketiga, Mas Bayu, juga jangan dilupakan bahwa masih ini on the track, sebab jaksa kan baru menerima berkas perkara itu sesuai dengan jadwal dan schedule yang masih diatur oleh KUHP. Artinya pertama, 7 hari semenjak berkas perkara diterima, sudah diberi catatan akan dikembalikan untuk dilengkapi. 14 hari sudah diberi petunjuk, dan 14 hari kemudian penyidik sudah mengembalikan. Jadi yang disebut P19 itu hanya terjadi sekali. Tidak ada bolak-balik perkara, namun petunjuk-petunjuk arahan dari penuntut itu tentu wajib harus diberikan agar kesempurnaan berkas dokumen itu yang menjadi dasar membuat dakwaan dan yang akan dibuktikan dalam proses persidangan nanti dapat secara meyakinkan untuk keadilan dan kebenaran dipegang oleh jaksa penuntut umum. Bukan lambat ya, tetapi ini masih on the track sesuai schedule yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Mas Bayu. Ya mudah-mudahan ini menjadi jelas bagi banyak pihak, terutama publik, bagi masyarakat, bahwa memang sedang disiapkan secara hati-hati sehingga betul-betul kuat gitu, atau tadi itu bahasanya kalau di orang-orang hukum jelas, cermat, lengkap begitu, sehingga nanti benar-benar di persidangannya ini tinggal dibeberkan saja. Pasti ada perlawanan atau bantahan dari tersangka dengan kuasa hukumnya, tetapi bantahannya pun sudah disimulasikan akan segera terbantahkan lagi. Kira-kira kan begitu di pengadilannya. Nah, inilah yang sedang disiapkan. Kita meyakini itulah kejaksaan sedang, dan kita tunggu sampai akhir pekan ini mengenai kelengkapan semuanya. Nah, Kang Asep, Anda bolak-balik, awas ya, ini jaksa harus cermat, jangan sampai ada bolong-bolong sehingga kemudian nanti bisa apa ya istilahnya Kang Asep waktu itu, bisa dihajar balik nih, hati-hati sama para kuasa hukum, para tersangka begitu. Nah, apakah dengan situasi seperti ini, kan kita meyakini ini sudah disiapkan.
nanti pasti jaksa-jaksa terbaik yang akan turun. Hakimnya juga begitu. Kita harapkan supaya kasus ini benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat dan seadil-adilnya begitu. Kang Asep, masih ada kemungkinan, ini pertanyaan publiknya kira-kira begini, yang kemudian saya coba tanyakan. Jangan-jangan nih nanti, kalau kelambatan kan harus dijawab oleh Bang Barita. Bukan lambat, ini masih on the right track, sedang disiapkan. Tapi apakah nanti di pengadilan ini bisa dipengaruhi, ada unsur-unsur dari luar sedemikian rupa yang membuat kasus ini nanti, misalnya tersangka dalam hal ini Ferdy Sambo atau FS nih, bebas dari pidana. Masih ada kemungkinan seperti itu memang, Kang Asep? Menurut Kang Asep? Yang pertama kalau mempengaruhi pasti ada, namanya usaha Mas Bayu kan ya. Kedua kalau bebas memang jelas tidak mungkin lah, saya berani mengatakan itu taruhannya gitu kan, jelas kalau bebas untuk FS itu tidak mungkin gitu kan. Nah, karena Kang, karena kalau soal pembunuhannya sudah diakui begitu ya. Tapi nanti mungkin pembunuhan diakui tapi dia akan cari pembenaran, misalkan menyangkut harkat martabat, menyangkut keluarganya, dalam petik ya, sekali lagi ada pelecehan seksual gitu kan, jadi seolah-olah pembenaran yang dia lakukan itu karena demi harkat martabat keluarganya dilecehkan itu, tapi saja melakukan itu gitu kan. Tapi kan dari persidangan kita lihat nanti dimana nampak tanda-tanda bahwa perlawanan dilakukan, kita lihat atau rekonstruksi dia kan menyangkal beberapa adegan gitu kan, menyangkal beberapa adegan kan, logika sederhananya kan gampang begini ya. Sekarang yang nembak betul si E gitu kan, tapi kan mungkin langsung tiba-tiba menembak gitu kan, berarti siapa yang punya persoalan kan. Kita kalau lihat ikutin pemikirannya si FS ini sejak awal juga dia harkat martabat terinjak bla 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 bla, nah, berarti yang punya persoalan adalah FS sama almarhum gitu kan. Kalau sekarang dia tidak menyatakan tidak melakukan, tiba-tiba akan menjerumuskan bahwa pelakunya, ya nanti dulu gitu kan, karena nggak masuk akal, karena nanti akan kelihatan nanti waktu kita ngikutin acaranya rekonstruksi itu ya, breaking news itu kan, lihat ruangan di TKP itu kan sedemikian rupa ya, luasnya tidak terlalu besar, tapi ada juga kan RR nyatakan tidak mendengar, tidak melihat karena ada megang HT ya, KM juga yang di sini. Memang nanti perlu kejelian ya bagaimana majelis atau JPU ya memberikan pertanyaan untuk mengarah kepada unsur-unsur yang didakwakan. Tapi kalau dakwaan betul sampai katakan Prof Barita bahwa saya kira cermat jelas sudah terpenuhi, apalagi peran masing-masing itu ya, jangan sampai nanti peran membantu atau ikut serta tertukar. Tapi kalau saya jenak nampaknya itu udah cukup lah ya, ketelitian itu memang perlu daripada kejaksaan. Nanti kita lihat apa yang dibacakan dakwaan. Cuman nanti ketika di proses pembuktian bagaimana pertanyaan-pertanyaan ya, sekali lagi pertanyaan terutama menghadapi FS, KM, RR. Nah, ketika harus satu bersesuaian. Walaupun mereka bersesuaian menurut versi mereka, tapi kalau bertentangan itu kan gampang mengcrossnya gitu kan. Jadi kan konstruksi itu udah ketahuan. Rekonstruksi kemarin tuh dengan penyangkalan beberapa adegan, lebih kurang 20 tuh berapa adegan disangkal oleh FS, itu kan kelihatan. Padahal RR dan KM harusnya berbunyi, karena kalau kita perhatikan TKP itu ruangan kejadian ya, apalagi dikaitkan dengan kemunculan yang dipanggil ya, kemudian juga dari mobil itu, pokoknya rekonstruksi lah dari mobil, kemudian detik-detik, kemudian panggilan dan suara, sebenarnya ya, nah mereka harus tahu, tidak mungkin tidak tahu gitu kan. Dikaitkan dari unsur sengaja ya, berarti ada yang menghendaki. Nah, menghendaki siapa? Karena nanti kan sengaja itu mengetahui siapa yang mengetahui, siapa yang menghendaki. Itu penting. Nanti itu pertanyaan JPU sama hakim penting. Tapi saya kira saya duga gitu, saya perkiraan ya. Nah, jaksanya, beberapa jaksa nampaknya diturunkan jaksa-jaksa terbaik gitu kan. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana nanti ya, istilah dalam tanda petik ya, mengkuliti ini ya, harus hati-hati. Karena dikatakan dari Barita ya, kejelasan, kecermatan, kelengkapan itu ya, asasnya adalah ketelitian, kehati-hati, jangan diajak permainan tadi ya, seolah-olah pembunuhan itu dilakukan karena pembenaran dia melakukan ya. Itu jangan sampai mengarah ke sana gitu. Yang penting mah kejar aja bahwa pembunuhan itu memang direncanakan dan dilakukan orang-orang selama jadi tersangka. Oke, jadi terbayang ya Kang, kalau lolos sama sekali dari pasal pidana tidak mungkin gitu. Yang mungkin dicari adalah keringanan hukuman, kira-kira begitu ya Kang? Ya, kalau keringanan hukuman mungkin dia mengajukan, tapi kalau untuk bebas, saya pikir terlalu. Saya berani mengatakan itu mustahil, sangat mustahil. Mungkin taruhannya kepala saya dan kepala Pak Barita. Oh ya, terbayang. Ini jadi bayangan buat publik juga bahwa
hal semacam ini agak sulit terjadi. Jadi tinggal bagaimana kemudian kalau kita menyebutnya nih seadil-adilnya, memang kalau memang hukumannya sedemikian rupa, memang semua terbuka lah siapa sebetulnya otaknya, dalangnya, dan segala macam. Inilah yang kemudian harus dikuliti dengan sedemikian rupa sehingga semua terbongkar di sana. Tapi sedikit Kang, sebelum kita tutup bagian pertama ya Bang Barita, juga nanti kita sambung. Kan ada bantahan-bantahan. Jadi kita terbayang nih bahwa di dalam rekonstruksi sebenarnya sudah kelihatan apa yang akan dibantah. Salah satunya kan FS mengatakan saya tidak ikut menembak begitu. Nah inilah yang nanti di persidangan pun akan terjadi sebetulnya perdebatan-perdebatan sekitar itu. Begitu kira-kira ya Kang ya? Betul. Jadi nanti kan yang melakukan penembakan adalah betul yang menembakkan E. Cuman kan persoalan yang jadi masalah, E itu atas perintah apa? Siapa yang memerintahkan penembakan? Apakah ada persoalan E sama almarhum? Kan persoalannya almarhum sama itu begitu dekat, teman sekamar, teman makan, udah sangat akrab lah, seperti Pak akrabnya saya dengan Pak Bayu dengan Pak Barita. Tidak mungkin kami di antara kami bertiga saling tembak-menembak. Nah, logika seperti ini akan diterima di pengadilan. Kan kan nggak ada bukti sahnya gitu kira-kira, nggak ada yang melihat persis begitu, tetapi logika-logika masuk akal atau tidak sedemikian rupa ini akan dicatat oleh pengadilan. Ya, pasti nanti kan jam-jam dipanggilnya si E, ya. Kalau E udah mengakui dia yang menembak, kan persoalannya kenapa dia menembak gitu kan. Nah, apa ada persoalan? Pasti tidak ada persoalan kan, ya. Nah, itu saya berani mengatakan pasti tidak ada persoalan ya. Yang memang semarah-marahnya saya ke Pak Barita, nggak mungkin dong saya nembak Pak Barita gitu kan. Ya paling juga ngomong kasar ke Pak Barita, itu juga lakukan. Toh kalau itu terjadi, kan di situ ada FS itu seorang jenderal atau yang lain. Kenapa nggak dipisah? Misalkan kalau benar saya marah dengan Pak Barita, kenapa Mbak Bayu nggak melerai gitu kan? Itu juga ketika E melakukan dengan J, misalkan ada persoalan lah logikanya. Nah sekarang kenapa didiamkan oleh 3 atau 4 orang di situ? Nah, apalagi kita tarik. Kalau dia di pernyataan sejak awal menyatakan harkat martabatnya terhina, dipanggil dan semua ada jam-jam dia ada persoalan. Berarti yang punya persoalan bukan E sama J kan, tapi FS. Nah, tinggal peran KM sama RR kan. Nah, cuman kan peran RR ini sama KM memang selama ini kan belum nampak, belum jelas. Cuman kemarin dijelaskan oleh penasihat hukumnya ada perubahan, cuman nanti yang perlu tadi kecermatan, kejelasan, kelengkapan tadi peran RR itu yang katanya di ruang yang begitu kecil ya dia tidak mendengar, tidak melihat. Itu juga memang satu nanti harus jeli ya jaksa bahwa tapi itu peran sebagai tersangka. Tapi kalau FS sih jelas ya dia, kalau saya berani mengatakan nanti dia sebagai yang menyuruh itu akan ketahuan gitu kan. Bahkan ya kita lihat nanti mudah-mudahan di berita acara akan muncul, kemudian di persidangan akan dibuktikan ya bahwa perencanaannya itu dan dia sebagai aktor intelektual atau aktor dominusnya akan terbukti. Tapi saya yakin kalau itu saya pikir jaksa selama ini juga saya pikir kan persidangannya udah pindah ke media dan di media orang juga mengikutin. Mudah-mudahan terungkap lebih jelas lagi, lebih cermat lagi, lebih lengkap lagi nanti di ruang sidang gitu kan bahwa nanti jaksa dan hakimnya ya bermain dalam arti bukan bermain-main perkara, bermain-main dalam ketika mengikuti alur berpikir penyangkalan itu. Oke, terbayang Kang dan juga Kang Asep dan juga Bang Barita. Jadi kita tunggu nanti dan kemudian saya setelah jeda nih kita akan coba ngobrol menebak apa yang akan terjadi kalau nanti sidang sudah dimulai. Jadi ada beberapa hal yang terbayang bagi kita semua. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi atau sebagai sebuah tebakan lah apa yang akan terjadi di persidangan nantinya dari para tersangka ini dengan kuasa hukumnya dan juga jaksa penuntut umum bersama hakim. Tetap bersama kami dan bersama narasumber Bang Barita Simanjuntak dan juga Kang Asep Iwan Iriawan. Kami segera kembali. Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Dulu aku pikir semua air mineral itu sama. Ternyata ya lem mineral itu beda. Di luar panas banget. Iya, habis minum lem mineral rasanya smooth banget. Gak enak? Iya, kayak
ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Sumber airnya mengandung mineral esensial